alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul, tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan, istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Nama saya Awang Setiawan, Pak, dari Bandung. Hajat utamanya pengen lepas dari hutang gitu. Bisa gak Bapak dan Ibu, kalau pengen lepas dari hutang, syaratnya yang pertama bersihin dulu hatinya Bapak dan Ibu. Apa tuh salah satu bersihin Bapak dan Ibu? Jangan suka benci sama riba. Karena riba yang nyiptain siapa? Lu kadang besok harus ada yang dibayar. Udah santai aja bos, pasti nanti. Iya Pak Haji, betul Pak. Terus aja. Jadi jangan benci sama riba, karena itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Iya. Karena kan udah ditulis di Al-Quran dari zaman dulu. Tenang aja. Kenapa saya dipertemukan dengan riba ya? Ya itu kan Allah yang mempertemukan. Emang maunya kita. Herannya pada saat kita mau nikah, datang rentenir. Alhamdulillah. Langsung bikin spanduk di depan gedung perkawinan. Perkawinan anak saya dibiayai sama rentenir. Kira-kira ada yang kondangan nggak? Ada lah. Jadi bos bisa gak? Kalau pengen utangnya lunas, jangan benci sama riba. Kita kadang riba digodain sama kita. Tahu Bapak dan Ibu guguk anjing herder? Kita godain. Guk, guk, guk. Guk, guk. Kira-kira diterekam gak kita? Ya diterekam. Kalau ada anjing, kita melakukan apa? Jongkok, mindik-mindik. Iya, jangan digembar-gemborin, diem-diem aja. Saya yakin yang hadir di sini 99% Muslim. Saya yakin yang hadir di sini 99% pasti pernah nikmatin utang. Termasuk saya. Iya. Nah, mau saya jangan terlalu benci banget sama riba, tapi pelan-pelan kita nanti pasti ninggalin riba. Gimana caranya ninggalin riba? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qurannya harus 12 juz. Nanti Pak Haji, kalau aku non muslim, ya udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Nah, tidak tahajud, tidak baca Quran, tapi meditasi. Begitu. Coba lakukan. Satu yang bos kalau bisa utang lunas, atau ibu bisa gak sifat 18 jangan ada di bapak dan ibu terhadap riba. Jengkel sama riba, kepancing jengkel riba, kepancing debt kolektor. Masa debt kolektor naik motor di depan rumah kita, baru matiin motor kita udah ngumpet. Siapa tuh Pak Haji? Saya. Jadi kalau ada motor berhenti di depan rumah, coba kita jangan berbohong. Kita suka berbohong sama anak kita. Dek, nanti kalau nanyain papa nggak ada ya. Ini sifat 18, kenapa masih ada? Jangan dong. Karena itu bikin jengkel debt kolektor. Debt kolektor mau datang ke situ, dia jadinya jengkel sama bapak. Bisa gak jangan jengkelin debt kolektor? Itu juga sifat 18. Itu yang bikin hutang kita nggak lunas-lunas. Jadi bapak bisa gak biar utangnya lunas? Bapak sifat 18 jangan ada dulu, biar cepat. Itu gimana caranya tuh? Terutama ada pasti mikir
mikir planning ke depan seperti apa. Terus yang kedua Sekarang pasti nih, gelisah gitu. kalau Bapak Jadi mikir, ada beberapa yang dari Gak apa-apa. 18 itu masih ada. Ini berlaku ya. Kalau Masih Bapak ada, mikir, Bapak saya tungguin deh sampai Bapak nggak mikir. Saya tunggu sini. Kita nih Pak, udah dikasih tahu sama Tuhan. Yang kita harapin hanya Tuhan. Juru selamat kita hanya Tuhan. Yang nyelamatin kita hanya Tuhan. Kita nih kadang suka percaya yang nyelamatin teman kita, yang nyelamatin saudara kita. Disitulah Tuhan cemburu. Betul Pak. Kok betul? Betul ya. Tepuk tangan dong. Kenapa benar obrolan saya? Kenapa betul? Jadi gini Pak. Deketin Mika. Jadi gini, apa namanya? Ketika saya Ini perhatiin ya yang hutang ya. Nah, Ini soalnya ahli hutang. Nah, ketika mengeluh kita ke teman atau saudara atau orang yang pernah kita bantu, ketika kita jatuh, terus udah nanti ada di saya. Deketin. Udah nanti ada di saya gitu. Ternyata sampai sekarang tidak terrealisasi. Coba ulangi lagi. Ini yang belakang agak nggak nyambung. Pak Hengki, sini dong. Tepuk tangan dong sama istri. Ayo. Ayo. Ibu Jianti. Yo, Pak Hengki. Ini Pak Hengki. Ini yang ngasih saya mobil Land Cruiser. Pak Hengki. Pak Hengki udah tinggal hitungan hari, nggak minggu. Dia 125 miliar cair. Tepuk tangan dong. Oh iya. Ayo Bu. Ayo sini Bos. Nih Mbak, Ibu sini. Ya. Ini Pak Hengki yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Tepuk tangan dong. Bos, coba. Ya. Ya kalau benar bilang benar, coba. Dengan jawaban lo minimal bisa nyindir yang ada di ruangan ini. Iya Pak Haji. Jadi Coba gimana? Jadi saya usaha udah 20. Jadi pertanyaannya tadi Ya. kan, kok hutang saya nggak Ya, lunas? Jadi usaha saya ini udah 23 tahun. Usahanya 23 Udah tahun. 23 tahun. Ketika terjadi Covid saya kena terdampak Covid. Nah, jadi otomatis tersendatlah pembayaran. Nah, saya ingat hutang saya di mana saja gitu. Nah, ternyata ketika saya hubungi, iya siap, ada di saya, siap saya bantu gitu, termasuk beberapa orang yang pernah saya bantu ketika kita sukses gitu. Nah, itu betul kata Pak Haji. Jadi mengandalkan ke orang gitu. Harusnya ke Allah. Harusnya ke Tuhan. Jadi tidak terkabulkan sampai saat ini. Tidak terkabulkan Betul. sampai hari ini. Betul. Karena berharap sama manusia. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Wow. Jawabannya sangat mendalam. Yang nggak mendalam, yang blow on. Yang pinter pasti mendalam. Kenapa utang kita nggak lunas sampai hari ini? Karena di benak kita masih ada 0,001% bahwa nanti yang lunasin utang kita, dia mau bantu lunasin utang kita. Nggak boleh Pak, Bu, nggak boleh. Bapak dan Ibu harus berserah, pasti Allah yang lunasin. Jadi Bapak dan Ibu tugasnya adalah bikin utang, nambahin utang. Iya benar. Hah? Oh, udah hobi. Nah, coba tambahin lagi utangnya. Jadi Contoh, satu bos, contoh. Ya. Dulu saya kecil umur 3 tahun, hobinya main bola. Saya tendang bolanya, kaca rumah tetangga saya pecah. Saya tendang bolanya, tetangga rumah saya sebelah pecah. Itu yang punya rumah marah-marah sama saya. Saya bilang, sorry bos, gue yang mecahin, ntar emak gue yang ganti kaca rumah lo. Emak lo? Ya iyalah, orang gue hobinya mecahin kaca. Tidak mungkin gue yang mecahin kaca. Gue umur 3 tahun, gue cari tukang.
Nggak mungkin gue 3 tahun umur kecil gue beli kaca di toko material, nggak mungkin. Siapa yang benerin kaca? Ibu saya, orang tua saya. Artinya apa? Artinya apa? Bapak dan ibu berlomba-lombalah menciptakan utang. Nanti yang lunasin Tuhan kita. Kok gitu Ji? Negara ini utangnya banyak gak? Yang lunasin siapa? Tuhan lah. Rakyat dari mana? Wasilahnya. Coba bos, jawab, bantu gue lagi tadi. Mau ngomong apa tadi? Apa ya? Nggak apa-apa. Jadi Biasa kalau kita utangnya banyak, agak blow on sedikit. nah Ayo, jadi solusinya harus seperti apa? Soalnya tadi betul kata Pak Haji. Jadi apa yang saya lakukan, sholat tahajud, sholat hajat, ya ibadah-ibadah seperti itu, zikir kita lakukan juga. Tapi kita masih berpikir bahwa oh nanti si A nih yang mau bantu, si B yang mau bantu. Udah terucap nih dari mereka nih, tapi kenyataannya dia kan yang ngucap. Iya, tapi kitanya jangan yakin. Betul, tapi kenyataannya sampai sekarang nih belum gitu. Ucapan dia belum terbukti kan? Belum terbukti. Ya karena dibegal sama Tuhan, bos. Iya. Kalau sampai ucapan dia terbukti, iya, berarti Tuhannya dia dong, bos. Kan Tuhannya, iya. Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, bos jangan yakinin itu. Nah, bapak dan ibu kadang suka ngiyakinin orang itu. Ini khusus yang utangnya gede ya. Kalau ibu-ibu mungkin nggak peka karena ibu utangnya recehan. Kita bicara yang utang gede nih. Itu kita kadang suka ngandelin manusia. Ah, nggak boleh, bos. Jadi bagusnya gimana dong, Ji? Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau si bos mikir, komen, ngeluh, gelisah karena mikir, wah besok harus gimana. Kalau gelisah gitu. Itu anaknya mikir. Ya. Gelisah tuh anaknya mikir. Coba bapak dan ibu, hari ini kita ngebahas tentang hutang. Tolong ibu dan bapak diterjemahin, mengejawantakannya. Nggak boleh mikir. Nah, gimana tuh nggak boleh mikir? Yang nggak boleh gelisah lah. Gelisah mikir, bos. Nggak boleh, Pak. Ji, solusinya apa? Latihan nggak boleh mikir. Coba bapak dan ibu hari ini latihan nggak boleh mikir, biar besok hari Jumat pagi hajatnya terkabul. Gitu. Bisa gak latihan nggak mikir? Insya Allah dicoba. Harus bisa. Pak Hengki bisa bantuin saya gak? Gimana caranya orang supaya nggak mikir? Sering bengong. Jadi nggak boleh mikir. Siapa yang bisa jabarin? Nggak boleh mikir. Ada gak? Nggak apa-apa dari kita buat kita. Sebelum saya turun, ada? Ibu bapak? Nggak ada? Nggak ada. Jadi bapak dan ibu kalau nggak mau mikir gampang. Bapak dan ibu biar cepat terkabul, coba nyontek gerak-gerik orang gila. Orang gila mikir gak? Ada gak orang gila yang sakit stroke? Ada gak orang gila yang sakit saraf kejepit? Gerak-gerik orang gila seperti apa sih? Senyum. Jalan-jalan terus. Jadi bapak dan ibu kalau pengen utangnya lunas, senyum. Jalan-jalan. Nggak pakai baju.
BH dibalik, celana dalam dibalik. Pokoknya gini, orang yang melakukan seperti orang gila 100% terkabul. Salah satunya apa? Celana dalam dibalik. Itu hanya ada di orang gila. Orang waras gak ada. BH dibalik. Udah tahu BH diciptakan sama desainernya, bentuknya seperti ini, makanya dibalik. Bejendol. Ya, kaos pas bikin video, BH-nya kelihatan di sini yang ngejendol, Pak Haji. Kan kebalik gitu kan, Iya. jadi itunya. Padahal tuh di desainnya pedalnya rapi ya. Iya. Berarti itu yang blow on siapa ya? Coba nggak boleh mikir apa lagi, coba. Praktekin supaya orang nggak mikir. Ya. Nah, maksud saya kosongin pikiran. Karena kalau mikir ini muter. Kalau nggak mikir dia diem. Yakin ada di sini. Yakin ada di sini. Kalau ini nggak mikir dia diem. Jadi kalau ini yakin nempel. Jadi kalau mikir dia loading, muter, dia muter, dia muter. Nih kalau loading dia muter. Kalau dia muter, ini yakin nih, dia begini. Tuh, nggak nyampe. Coba jangan mikir, diam. Ini yakin. Ngek. Kalau stop kontak, ceklek kabelnya nempel nyala. Kalau ceklek nggak nempel nggak nyala. Gimana muter kabel? Orang ini nggak ketemu sama ini. Ini saya mikir. Waduh, besok tanggal 20 terakhir bayar listrik. Jangan dong. Pertolongan Allah kan injury time, detik-detik terakhir. Pasti ada pertolongan Allah, nggak mungkin nggak. Nah, coba dulu. Bisa gak bos? Nggak boleh mikir dulu biar cepet. Insya Allah, insya Allah. Gimana caranya? Kosongin pikiran. Kedua, bapak dan ibu jauh-jauh dari rumah datang kemari kan bawa hajat. Bisa gak hajatnya ditinggalin di RDAY? Ini enggak, pas pulang hajatnya dibawa lagi. Dalam hati saya si gelo. Orang dari rumah bawa hajat, utang lunas, anak masuk akpol, anak masuk akmil, apa aja hajat. Maksud saya, hajatnya dibawa berat dari rumah, ditaruhlah di sini. Nanti biar yang ngerjain anak yatim, instalatirnya anak yatim. Ini enggak. Pak Haji, maaf nih, saya bawa lagi hajatnya. Oh Allah, bergergetan bener. Bapak dan ibu kan punya dosa. Salah satu dosanya apa? Pernah jadi Tuhan kecil. Maksud saya, ibu bapak udah cerita unek-uneknya tentang permasalahannya. Tinggal di sini dong dosanya. Ini dosanya dibawa lagi. Sayang Pak Haji, dosa saya buat koleksi. Oh elah, bawa lagi. Jangan dong. Oke? Bisa? Jadi kosongin pikiran. Latihan aja dulu. Siap, siap. Jangan sekaligus. Siap, siap. Ada lagi? Jadi mikir itu artinya kosongkan pikiran. Iya dong. Karena kalau nggak kosong gimana? Iya. Kan kita udah diceritain nih unek-unek kita di sini. Iya. Udah dikeluarin. Disumpel dong biar nggak masuk lagi. Ini masuk lagi, penat lagi. Jangan dong. Pasti Allah kabulin. Pasti Allah kabulin. Amin. Caranya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 99 kali terus ucap hajat.